Melodi kematian. Sore itu, ketika hujan lebat tengah mengguyur sebagian besar kota Kalingga, terlihat sebuah mobil mewah berwarna hitam memasuki area Rumah Sakit Bintang. Tempatnya mobil tersebut tengah membawa penumpang yang sedari tadi berkutat dengan rasa khawatir dan panik. Para suster telah menunggu, standby dengan sebuah kursi roda yang tampaknya sudah disediakan untuk diduduki oleh seorang pasien. Dan benar saja, mobil tersebut memuntahkan seorang laki-laki dan wanita. Yang tengah mengalami pendarahan pada kandungannya. Wanita tersebut langsung dirujuk ke ruang bersalin, sementara sang pria yang tak lain adalah suaminya hanya diperbolehkan mengantar sampai koridor depan tempat bersalin istrinya. Setelah sekian jam, akhirnya penantian terbuah hasil. Susan, wanita yang sejak tadi memperjuangkan hidup dan matinya tersebut, kini dapat bernapas lega. Buah hati yang selama 9 bulan dikandung dengan penuh perjuangan tersebut akhirnya lahir ke dunia dengan jalan sesar. Ini adalah anak yang ketiga dari hasil perkawinan mereka. Jody, yang tak lain adalah nama dari pria itu, terlihat masih menunggu. Sudah hampir 3 jam ia menunggu, tapi sama sekali belum mendengar tangisan bayi. Namun dari kejauhan terlihat pria terpostur agak tinggi dengan segera mendekati Jody. "Selamat, Pak Jody, anak Bapak telah lahir dengan selamat." "Tapi," kata orang pria berjas putih yang sebagian wajah ditutupi masker berwarna hijau. "Tapi kenapa, Dok? Lalu bagaimana keadaan istri saya? Apa dia baik-baik saja?" sambut pria itu heran sembari mengeritkan alis. "Istri Bapak baik-baik saja ya, Bapak bisa lihat sendirilah. Terlalu berat untuk saya menyampaikan kepada Bapak." "Dan Bapak pun harus tabah menerima kenyataan ini," sambung sang dokter tersenyum tipis di balik balutan masker, sebelum akhirnya berlalu meninggalkan Jody yang tertegun dengan tanda tanya besarnya. Terlihat Susan terdiam di atas ranjang putih dengan pandangan kosong dan mata sayu. "Apa yang terjadi pada bayi kita?" tanya Jody khawatir. Susan tetap diam seribu bahasa. Pandangannya hanya tertuju pada sebuah box bayi yang ternyata di dalamnya terdapat sang buah hati. "Ayo jawab, Susan. Kenapa diam saja?" Jody semakin geram sambil menggoyangkan kedua lengan istrinya. "Anak kita, Mas. Dari awal ia diangkat dari rahim ini, aku belum mendengar sedikit pun ia menangis," jawab Susan, masih mendatangi box dengan tatapan kosong. "Kau serius?" sambung Jody meyakinkan. "Aku tak tahu, mungkin aku yang selalu berhalusinasi atau tidak." "Tidak mungkin, aku tidak percaya," tukang Jody tak yakin dengan kesaksian istrinya. Jantungnya seakan berhenti sejenak, aliran darah seakan mengalir tak terarah dari arus normalnya. Suara gemuruh petir disertai hujan yang begitu deras malam itu menyertai peristiwa miris pasangan suami istri tersebut, dan tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Seorang gadis remaja yang kira-kira umurnya baru menginjak 17 tahun, tengah berlari langgang-langgang di tengah keramaian pasar malam. Sepertinya ia sedang dikejar oleh Pol PP yang malam itu sedang mengadakan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis.
Orang-orang berpostur kekar itu telah berhasil menangkap sebagian dari gelandangan yang biasa mengadu nasib di seputar Pasar Senggol. Namun, sebagaimana lagi berhasil kabur menuju tempat persembunyian mereka. Biasanya para gelandangan yang berhasil kabur tersebut sudah mahir dan profesional dalam mengantisipasi bahaya razia itu. Tak ayal bila mereka dengan mudah bisa lolos dari sergapan para Satpol PP. Mobil-mobil besar dengan belasan gepeng di dalamnya telah pergi meninggalkan hiruk pikuknya Pasar Senggol. Terlihat gadis remaja penampilan lusung dengan rambut panjang terurai, terdiam sembari menatap belasan teman seperjuangan yang tertangkap, memakai topi yang ujungnya diputar 180 derajat ke belakang. Berbekal sebuah gitar kecil, langkah gadis yang bisa dipanggil Lara ini kian mantap menyisir setapak demi setapak sebuah jalan raya yang terbilang lengan itu. Maklum jika sudah memasuki pukul 11 malam, jalanan di kota Kalingga ini memang sudah sepi. Biasanya yang berlalu lalang ketika ini hanya gelandangan yang tengah mencari tempat untuk beristirahat dan berlindung dari dindingnya malam yang menusuk. Sepertinya Lara telah menemukan tempat tujuannya, ya, sebuah emperan toko yang cukup luas, nyaman untuk berbaring dan memainkan beberapa lagu dengan gitar kecilnya, sembari membunuh rasa takut akan kejamnya kehidupan di dunia. Tak ada yang bisa dipakai untuk membalut tubuh dari dinginnya hawa selain baju tipis yang melekat pada tubuh Lara. Dengan rasa iba pada diri, gadis itu pun mulai memetik senar-senar tipis berdada ritis itu. Petikan-petikan itu bernada sendu, pas betul dengan kondisi hidupnya sekarang. Tanpa sadar, ia pun mulai terlelap. Gembel, bangun. Enak saja tidur di depan kios orang. Pelangganku pada pergi tuh, cepat bangun, Tiba-tiba Lara dikejutkan oleh suara ribut-ribut. Lara membuka mata sembari mengusapnya. Tahu-tahu di depannya sudah berdiri seorang wanita paruh baya dengan raut murka, dan raut tersebut ditujukan pada Lara yang telah menumpang tidur di depan kios wanita tersebut. Sesuai membereskan barang bawaannya, Lara langsung pergi meninggalkan wanita pemarah dengan kiosnya itu. Pagi ini memang cerah, namun laut Lara tak pernah sekalipun terlihat cerah. Dalam cerahnya dunia ini, ia masih merasakan redup dalam jiwanya. Dalam terangnya langit pagi ini, masih ada celah gelap di setiap rongga kehidupannya. Semua saling bersinergi membentuk paradok dalam realita hidup seorang Lara. Tak ada yang lebih indah bagi Lara selain memetik senar-senar ritmis dari gitar kesayangannya itu. Nada-nada indah selalu tercipta dengan alunan harmoni yang spektakuler. Ia tak pernah memberi nama setiap melodi yang ia ciptakan. Ia hanya ingin melodi-melodi itu bebas tanpa terikat oleh apapun dari dalam dirinya. Wah, merdu sekali petikan-petikan gitarmu, nak. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara seorang pria yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Bila dilihat dari penampilannya yang menggunakan setelah jas hitam dan sepatu yang mengkilap, sepertinya ia orang yang terpandang dan tertuntut kaya. Lara melongo menatap pria tersebut tanpa sepatah kata pun untuk membalas pujian sang pria. Ia hanya bisa tersenyum tipis dan mengangguk tanpa berterima kasih. Loh, kok cuma senyum? Siapa namamu? Boleh Om tahu?
Tanya pria itu lagi seolah memaksa karena merasa tak ada respon jawabannya. Karena terdesak, Lara langsung meraih kertas dan pensil dari dalam tas lusuhnya dan menulis nama Larasati, boleh dipanggil Lara, pada permukaan kertas putih tersebut, lalu memperlihatkan pada pria itu sembari tersenyum lebar. Pria itu menyenyitkan kening seolah bertanya pada dirinya, apa dia bisu? Lara menurunkan senyum lebarnya ke bentuk awal. Ia kebingungan melihat tampak sang pria, dan pemandangannya itu berlangsung sekitar beberapa detik sebelum akhirnya seorang pria lain berpakaian dinas mendatangi pria tersebut dengan jas hitam. Lapor Pak Jody, rapat dewan akan segera dimulai. Mohon Bapak berkenan masuk ke dalam mobil untuk menuju gedung DPR. Pria berseragam dinas itu yang ternyata asisten dari Jody Darmawan, seorang pengusaha kaya dan sekaligus sebagai ketua DPRD Kabupaten Kalingga. Oh baik, sekarang saya menuju ke sana, tapi beri saya waktu 3 menit lagi. Baik Pak. Sebelum pergi, Jody menyempatkan diri untuk pamit pada Lara. Entah kenapa Jody merasakan getaran yang tak asing dari diri gadis itu. Seperti ada ikatan batin di antara mereka berdua. Lara pun merasakan hal itu, tapi ia tak punya keluarga. Bagaimanapun, Lara bisa percaya tentang ikatan batin di antara Jody dan dirinya. Boleh lain kali Om menjumpai kamu di tempat ini lagi, Lara? Tanya Jody ramah. Lara hanya mengangguk tanda setuju, karena tak ada yang bisa ia ucapkan selain memperlihatkan bahasa tubuh. Seiring dengan itu, Jody tengah bersiap-siap untuk berangkat dengan asistennya. Ia masih sempat melambaikan tangan pada Lara. Entah mengapa pertemuan singkat itu menjadi pertemuan yang istimewa bagi seorang ketua DPRD yang selalu sibuk berkutat dengan urusan politik dan sosial. Sampai jumpa Lara, lalu turut membalas dengan lempiran tangan. Berawal dari sebuah petikan gitar, Jody dan Lara menjadi sering bertemu. Semenjak kejadian itu, mereka terlihat akrab layaknya ayah dan anak. Lara juga membelikan baju baru, sepatu baru, tas baru, dan gitar baru yang membuat Lara makin berbunga-bunga. Selepas bekerja, Jody selalu menyempatkan diri untuk bertemu Lara. Teman kota Kalingga adalah saksi bisu pertemuan dua insan yang saling berparodok dalam kehidupan mereka masing-masing. Benar-benar mujizat Tuhan yang maha sempurna. Mereka sering jalan-jalan bersama, bercerita bersama, dan bernyanyi bersama dengan iringan gitar Lara. Hingga tak disadari, karisma seorang pemimpin sudah tak nampak lagi pada perangai Jody. Yang ada hanya karisma seorang ayah. Aku sudah membuang bayi itu. Apa kau sudah gila, Susan? Itu darah daging kita. Teganian kau. Seorang ibu berbuat seperti itu. Di mana kau buang anakku? Jawab. Jadi tak percaya istrinya akan berbuat sekeji itu. Namun terlambat, bayi itu telah dibuang ketika Jody tengah bertugas di luar Pulau Bali, di TPA, dan mungkin sekarang dia sudah mati dimakan anjing. Sudahlah. Anggap saja aku tidak melahirkan lagi setelah Victor dan Ria, anak pertama dan kedua Susan. Kau itu benar-benar. Hampir saja tangan Jody melayang ke pipi kanan Susan, namun tertahan dan dihempaskan ke arah lain. Jody tak ingin membuat perkara lebih panjang dengan istrinya hingga mereka berhasil seperti sekarang. Namun di sisi lain, Jody tidak mungkin melaporkan istrinya ke polisi atas tindakan kriminal
pembuangan bayi. Di balik jabatan tingginya, ia sekeluarga dan rumah sakit yang dulu menjadi saksi bisu kelahiran Bali Malang itu menutup rapat-rapat rahasia ini. Dengan uang kerjasama pun berjalan dengan lancar dengan pihak rumah sakit. Lara kebingungan melihat Jody yang tengah hanyut. Dalam lamungannya, ia mencoba untuk menyadarkan dengan menyenggol lengan pria itu. Lara, maaf Om. Jody tak sadar bahwa barusan flashback dari masa lalunya terputar kembali. Ia teringat dengan putrinya yang dibuang. Kembali ia menatap Lara yang sedari tadi memperhatikannya. Apa mungkin kau putriku yang hilang itu, katakan padanya. Lara sayang, ucap Jody dalam hati. Jika Om boleh tahu siapa orang tuamu dan kau tinggal di mana, Nak? Lara terdiam, mulai meraih kertas dan pensil kesayangannya lalu menulis. Saya tidak punya orang tua, saya tidak punya rumah, saya hanya punya gitar, saya lahir dari sampah. Mungkin orang tua saya adalah sampah, kata-kata yang polos atau mungkin tidak polos sama sekali bagi Jody. Namun ia tercengang akan kesaksian Lara. Bagaimana mungkin ia bisa berkata seperti itu? Namun di benak Lara itu hanya kata-kata biasa yang tak ia tahu persis maknanya. Maklum, Lara belum sempat menyenyam bangku sekolah selama hidupnya, tapi Lara punya semangat yang tinggi untuk belajar. Buktinya ia bisa menulis meskipun ada banyak maknanya yang ia tak mengerti. Bahkan ia tak pernah tahu apa itu orang tua. Yang ia hanya tahu hanya sampah. Dan mungkin Lara juga tidak tahu apa itu sampah. Tak ada bedanya. Jody masih terjebak dalam terkejutannya. Ia mulai memutar balik otak dan ingatannya mulai membuka kembali lembaran-lembaran album suram yang telah terkubur rapi oleh kebusukan. Tak lama kemudian ia sadar akan gadis yang ada di depannya itu adalah benar-benar anak kandungnya yang telah lama hilang 17 tahun yang lalu. Lara mau ya jadi anak Om. Lara hening sejenak, mencoba menyadarkan diri ia tak bermimpi. Lara meyakinkan sekali lagi dengan bahasa tubuhnya. Benar Lara, Om serius, dan sekarang juga kamu akan Om ajak ke rumah Om. Gimana mau ya? Seperti mendapat 2 joker dan 4 as sekaligus. Ia keberuntungan yang sulit dipercayai oleh Lara. Lara mengangguk tanda setuju. Sungguh ajaib, dalam hitungan beberapa detik hidup Lara berubah 360 derajat. Dari meminta sedekah, kini mampu memberi sedekah. Baju lusuhnya berubah seketika menjadi dress putih yang cantik dan mewah. Rambutnya yang kusam terawat itu dirombak habis-habisan oleh hairstyle kepercayaan Jody di salon yang cukup megah dan elit. Beberapa jam yang lalu Lara masuk ke salon sebagai Lara yang kumuh dan lusuh. Namun 2 jam ke depan keluarlah seorang putri cantik dengan rambut yang telah dismoothing dan wajah yang berbinar-binar. Kini Lara telah siap memasuki rumah megah orang nomor 1 di Kalingga, Jody Darmawan. Jody dan Lara akhirnya sampai di rumah kediaman Jody. Mereka disambut oleh pekarangan yang luas, artsy dengan kolam renang besar di sisi kanan dan taman yang indah di sisi kiri. Tampak dari kaca mobil bola mata Lara terbelatak dan menyapu seluruh isi pekarangan rumah. Bila pekarangannya saja sudah megah begini, lantas bagaimana isi dalam rumahnya? Batin Lara bergumam. Benar saja, rumah Jody sangat megah dan indah. Ada 4 pilar besar yang terbuat dari bahan marmer. Menyambut kedatangan mereka, rumah itu terlihat berkilau karena 90% bahan luar dari rumah itu adalah bidang
bidang marmer putih yang mahal. Rumah itu tampak elegan berdiri kokoh di depan Lara. Jika tadi Lara telah dimanjakan oleh keadaan rumah dan sudah mewah itu, kini ia harus teragum-kagum ria dengan fasilitas yang dimiliki rumah tersebut. 2 orang security datang menghadap pada Jody selaku tuan rumah. Lalu mereka membukakan pintu dan mengawal kedua majikannya memasuki rumah. Nah Lara, sekarang ini rumah barumu dan sekarang Om akan tunjukkan di mana kamarmu, kata Jody sembari menuntun Lara. Dan ini dia kamar barumu, Om harap kamu suka ya Nah. Sekarang Om harus pergi dulu, ada rapat penting yang harus Om hadiri. Baik-baik di sini ya sayang. Setelah menunjukkan kamar pada Lara, Jody langsung meninggalkan Lara dengan kamar barunya itu. Dengan sebuah lambaian tangan oleh Jody dan dibalas pula oleh Lara, Jody mengakhiri kebersamaan mereka. Siapa gadis itu ya? Seru seorang wanita parubaya dari arah belakang Jody. Semakin lama wanita itu semakin mendekat. Langkah Jody jadi berhenti mendengar seruan tersebut. Segera ia membalikkan badan. Dia anak kita, anak yang telah tega kau buang, sambut Jody dengan nada agak tinggi. Apa? Ya, dan sekarang dia tinggal bersama kita di sini, di rumah yang berhak ia huni. Tapi dia sudah mati 17 tahun yang lalu. Belum, buktinya 17 tahun. Setelah itu aku menemukannya. Jadi berlalu meninggalkan Susan dan tidak melanjutkan perbincangan serius itu panjang lebar. Sementara Susan masih terdiam antara shock dan tak percaya dengan apa yang ia dengar dari mulut Jody suaminya. Dalam waktu yang bersamaan pula, Lara sedari tadi sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Artinya ia telah merekam semua percakapan antara Jody dan Susan. Dalam memorinya yang benar-benar kosong, butiran bening mulai menitik dan membasahi pipi mulusnya. Dadanya terasa sesak dan jantungnya terasa dihujam belati yang sangat tajam. Lara lemas. Segenap seminggu sudah Rebecca menjalani hari-hari bak seorang putri kerajaan. Walaupun butuh sedikit adaptasi, namun kehadiran Jody yang selalu menemaninya di tengah kesibukan Jody yang padat membuat Lara semakin kerasan tinggal di rumah tersebut. Lara mau sekolah? Pertanyaan singkat itu membuat Lara agak sedikit kaget dan ada rasa gembira di dalamnya. Seketika Lara mengangguk tanda setuju. Meskipun Lara dibesarkan dalam kerasnya kehidupan jalan, tetapi itu tak membuat niatnya surut untuk menuntut ilmu. Selama di jalan, ia banyak belajar dari murid-murid sekolahan yang sesekali menyempatkan waktu untuk mengajarinya membaca dan menulis. Mata tak ayal, perlahan Lara semakin pintar. Dan kini ia siap menantang dirinya untuk mengenyam bangku sekolah. Karena daya nalar Lara yang cukup baik untuk menangkap pelajaran, Jody tidak menyekolahkannya di SLB, melainkan di sekolah biasa seperti anak-anak normal lainnya. Dan tak tanggung-tanggung SMA negeri yang berpredikat RSPI pun menjadi pilihan untuk Lara. Jody yakin Lara mampu dan bahkan lebih mampu melebihi kelebihan anak lainnya di sekolah itu. Terima kasih Om, Lara tersenyum sembari memperlihatkan kata-kata yang ditulis pada permukaan kertas. Jody hanya membalas dengan sesungging senyum bibirnya. Jody terduduk di sebuah ruangan, matanya terus memandang serius pada seorang wanita yang tengah berbicara di depannya. Tanpa mengurangi sedikit rasa hormat, wanita itu berbicara panjang lebar mengenai Lara, anaknya. Sepertinya Bapak harus segera merujuk Lara pada psikiater ahli. Maksudnya Ibu, saya tidak tahu dengan cara apa saya harus memberitahu hal ini pada Bapak. Tapi Bapak tetap harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jody makin penasaran.
Kemarin kali kelima Lara masuk BK atas kesalahan yang sama. 2 di antaranya korban Lara sekarang tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Namun tadi pagi kami baru mendapat kabar bahwa salah satu dari mereka meninggal dunia dengan luka yang cukup parah di kepalanya. Ya Tuhan, berita buruk macam apa ini? Seru Jody tak percaya dengan apa yang barusan ia simak. Dan sekaligus tak percaya bahwa seorang Lara yang polos mampu melakukan hal tersebut. Maaf Pak, seburuk apapun berita ini, Bapak tetap harus mengetahuinya. Kami juga tak percaya dengan hal ini. Lara seorang anak berprestasi. Ia sempat menjuarai beberapa olimpiade dalam ajang OSN. Namun sejak sikapnya berubah beberapa bulan yang lalu, kami menjadi ngeri dan sekaligus shock olehnya. Lalu, mengapa tak Ibu cerita dari dulu masalah ini pada saya? Awalnya memang seperti itu, tapi kami takut. Kami juga telah sepakat untuk mendrop out Lara dari sekolah. Kami takut kalau korban semakin banyak menjatuhkan gara-gara satu orang siswa. Namun hasilnya nihil. Kami tetap tidak berani mengingkat jabatan Bapak selaku orang nomor 1 di kota ini. Wanita itu kian berpasrah di depan Jody. Sudah sekian jam mereka terjebak dalam kondisi yang amat krodit seperti itu. Sepertinya suasana di kelas 1 IPA mendadak seru pagi itu. Terlihat seorang gadis terduduk dengan darah di kepalanya. Teman-teman lainnya tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa ngeri-ngeri ria menyaksikan kejadian itu. Lara hanya menatap gadis itu dengan pandangan tajam, seolah penuh dendam. Kemudian ia berlalu meninggalkan kelas. Tak ada yang tahu kemana pergi. Suasana mencekam mulai terasa di sekolah terpandang tersebut, hingga akhirnya awak media berhasil mengabadikan di dalam sebuah surat kabar. Nama Lara Darmawan seakan menjadi topik hangat yang tak habis-habis diperbincangkan seluruh media sosial. Kini Lara telah menjadi buronan pala Papaji. Menjadi pusat perhatian dalam waktu yang cukup singkat membuat Lara menjadi semakin tak tenang. Sudah beberapa minggu ia absen dengan alasan yang tidak jelas. Tentu hal ini sekaligus menjadi ketenangan tersendiri bagi pihak sekolah yang sudah resah dengan ulah gadis Lara. Di sebuah rumah sakit besar di daerah Kalijati, apa sebenarnya yang terjadi pada anak saya, Dok? Suara barito Jody memecah keheningan ruangan yang hampir seluruhnya berhalusinasi putih tersebut. Terlihat seorang dokter yang tengah serius menganalisis hasil psikotes dari anak Jody, Lara. Hasil ini sungguh mencengangkan, Pak. Belum pernah saya menghadapi kasus semacam ini selama saya bekerja sebagai psikiater. Memangnya hasilnya seperti apa? Baik, akan saya jelaskan. Namun sebelumnya Bapak harus menyiapkan mental yang cukup untuk mendengar hasil riset ini. Jody membalas dengan anggukan menatap. Begini, anak Bapak mengidap penyakit psikopat. Psikopat itu sendiri berasal dari kata PSC yang berarti jiwa dan pathos berarti penyakit. Pengidapannya sering disebut sosiopat, namun tidak berarti orang gila. Gejalanya sendiri sering disebut dengan psikopat. Pengidapan seringkali disebut orang gila tanpa gangguan mental. Menurut penelitian, sekitar 100% dari total populasi dunia mengidap psikopati. Pengidapan ini sulit dideteksi karena sebanyak 80% lebih banyak yang berkeliaran daripada yang mendekam di penjara atau di rumah sakit jiwa. Pengidapannya juga sukar disembuhkan. Dalam kasus kriminal, psikopat dikenal sebagai pembunuh, pemerkosa, koruptor. Namun ini hanyalah 15-20% dari total psikopat.
Selebihnya adalah pribadi yang berpenampilan sempurna, pandai bertukar kata, mempesona, mempunyai daya tarik luar biasa dan menyenangkan. Psikopat biasanya memiliki IQ yang tinggi. Psikiater itu memaparkan dengan jelas penyakit yang diidap oleh Rara. Bak disambar peti di siang bolong. Jody sok bukan kepalang. Berkali-kali ia menghela napas panjang, namun tak juga kunjung menangkan kegundahannya. Kali ini ia benar-benar sangsi mengejak Lara tinggal di rumah itu. Lara benar-benar orang sakit. Sudah saya katakan dari awal, ini butuh mental yang tinggi. Seorang biasanya sulit mencerna kenyataan yang amat pahit. Yang sabar ya, Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang terhadap Lara, Dok? Mengingat ini saya berbahaya bagi keselamatan Bapak sekeluarga. Saya sarankan Bapak membawanya ke tempat rehabilitasi mental. Bukan rumah sakit jiwa ya, Pak, tapi rehabilitasi mental. Oh iya, di mana anak Bapak sekarang? Saya harap ia tidak berada dekat dengan orang-orang yang dibencinya. Di rumah, Dok. Suasana hening sejenak, dan tiba-tiba, astaga, di rumah saya bilang, Dok, maaf, saya harus segera pulang, kata Jody. Sebelum akhirnya ia melesat secepat kilat menjuru rumah. Sementara sang dokter nampak bingung melihat reaksi Jody. Jody memasuki pekarangan rumahnya dengan tergesa-gesa, seperti sedang dikejar oleh monster yang menyeramkan. Biasanya ada security yang menyambutnya, namun nampak dalam keadaan sepi. Ia masih ingin ketika ia pergi dari rumah dengan meninggalkan Susan, Victoria, dan Lara di rumah. Sebenarnya ia tahu bahwa hubungan istri dan anak-anak tidak terlalu baik dengan Lara, tapi sebelumnya ia mendapat berita dengan Lara mencengangkan. Ini semua tampak baik-baik saja, pikirnya. Sementara Susan telah berkomitmen bahwa ia tak akan menerima Lara sebagai anak yang pernah ia lahirkan. Bagi Susan itu adalah aib bagi orang terpandang seperti dirinya. Jody telah memasuki pintu utama rumahnya yang tak terkunci itu. Namun Jody agak bersemangat membukakan hingga terdengar suara bantingan pintu yang cukup keras. Semua ruangan di lantai 1 telah diperiksa, tak juga ia temui istri dan anak-anaknya. Jody menaiki tangga dengan langkah yang semakin dipercepat, dan sampainya ia di lantai 2 rumahnya. Di sana ada sebuah kamar mandi besar, 3 kamar, dan sebuah ruang kerja miliknya. Pertama, Jody memeriksa kamar mandi, dan Jody berteriak histeris menyaksikan pemandangan yang amat mengerikan di depannya. 2 mayat manusia terbujur kaku di tempat yang agak berjauhan. Kedua mayat itu tak lain adalah security yang selalu setia menjaga rumah megah itu. Keduanya tewas dengan luka gorok di leher. Ia tak tahu atau mencoba untuk tidak mencari tahu siapa gerangan orang sadis yang tega melakukan hal ini. Dari kejauhan, tempatnya di kamar nomor 3 paling ujung. Dari tempatnya sekarang terdengar semar-semar suara petikan gitar. Ia seolah tahu itu adalah Rebecca. Namun nada petikan gitar tersebut terasa sangat asing di dalam telinganya. Seharusnya Lara memainkan melodi yang gembira seperti ketika ia pertama kali bertemu Lara yang tengah memainkan gitarnya, namun yang ia dengar kini adalah melodi menyeramkan, seolah sedang berkabung. Mengapa Lara berubah? Jadi seolah merasakan penderitaan yang dia alami Lara sejak dulu. Andai saja ia tidak terlalu sibuk dengan urusan kepolitikannya, pasti Lara kecil tidak sampai dibuang oleh Susan. Dan kini semua itu tinggal penyesalan belaka. Dengan langkah gontai, Jody langsung menuju kamar ketiganya, yang merupakan sumber dari bunyi petikan gitar Lara, atau bukan Lara yang sebenarnya. Jody membuka pintu. Jiwa Jody seakan lepas dari badan kasarnya.
Berkali-kali ia menepuk pipinya ke kanan dan ke kiri. Ini kenyataan. Pemandangan yang lebih seram daripada mayat-mayat security itu kian membuatnya tersanggup untuk berdiri dengan kakinya sendiri. Jody tumbang dan tertunduk. Ia shock berat. "Mengapa seperti ini, Lara?" Kalimat bernada lirih terlontar dari bibir Jody. Kini ia tak punya lagi cukup tenaga untuk membentak bahkan marah. Sementara Lara tak merespon dan masih tetap betah dengan petikan-petikan gitarnya yang menyeramkan. Suasana tersebut bertahan kira-kira sekitar 1 menit sebelum akhirnya kejutan yang lain mulai menampakkan diri pada Jody, yang ketika itu telah berpasrah diri menerima kejutan selanjutnya. "Aku hanya mencoba mengantar kepergian mereka dengan lagu kematian ini, dan aku harap mereka tenang di sana. Apa ini salah, Ayah?" Jody bangkit dari posisinya dan tertunduk. Ia menatap lekat pada Lara dan gitarnya yang berlumuran darah segar. Sementara Lara menatap 3 wujud yang tak lain dan tak lagi bernyawa itu, Susan, Victor, dan Ria. Jody pun sekaligus tercengang karena baru pertama kalinya Lara memanggilnya dengan sebutan ayah. "Kau bisa bicara, Lara?" Suaranya parau. Jody tampak memaksa Lara untuk turut menatapnya. Namun Lara tak lagi melanjutkan perkataannya yang cukup lancar itu. "Apa motif di balik semua ini? Mengapa kau berubah seperti ini, Nak?" lanjut Jody. Lara bangkit. Lara bangkit dan mendekati Jody. Ia tersenyum sembari menjawab, "Tidak ada. Aku hanya ingin mereka bahagia dan tidak terlalu lama menderita di dunia ini dengan rasa dengki dalam diri mereka. Tapi ini terlalu sadis." "Sadis?" ayah bilang. "Mana lebih sadis dibanding dengan membuang anak kandung di tempat pembuangan sampah dan membiarkan hidup sendiri di kejamnya kehidupan jalanan?" Jody terdiam. Napasnya terasa tertahan sejenak dan jantungnya sakit, seperti ada peluru nyasar yang mengenai tepat di jantungnya. Lagi pula ini tidak sebanding. Kehidupanku yang sadis hanya dibayar dengan cairan kental berwarna merah ini. Sungguh tak adil. "Lalu apa yang kau mau sekarang?" Lara menatap tajam ke arah kedua bola mata Jody. Rautnya yang polos kini menjelma menjadi raut kemurkaan yang tak pernah Jody bayangkan sebelumnya. Lara memeluk Jody lalu berkata, "Aku ingin ayah bahagia di sana dengan mereka."